Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansina dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peran sentral dalam pendefinisian sosial. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Soekarno menyebutnya dengan istilah internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Sila kedua ini dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penerbitan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemulihan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sosial. Bangsa Indonesia dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang memadai warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktekkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti di desa Jawa, Sumatera Barat, Banjar, di Bali, dan lain sebagainya. Mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Kemudian Hatta menambahkan ada 2 analisis tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkirkan dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Yang keempat, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorban ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemahan Ripahan Lojinawi, Tata Trama Kerta Raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan dengan Korhen Notogoro menggambarkan kesatuan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Sedikit tentang berikut arti lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui
mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bernegara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, di antaranya 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Pengaturan pada lambang perisai adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah. Perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata budutan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia, dan dilambangkan dengan pohon beringin dan bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang filsafat Pancasila. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.